itu kepalanya atau ekornya. Yang jelas ini cacingnya besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwinda dengan NIM 2410913120001. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik kesehatan dengan judulnya adalah Stop Cacingan Mulai Dari Sekarang. Apa sih itu cacingan? Apa kalian tahu apa itu cacingan? Cacingan adalah di mana kondisi tubuh kita terinfeksi oleh cacing parasit. Cacing parasit ini hidup di dalam tubuh kita, tepatnya di usus kita, di mana cacing parasit ini akan mengambil nutrisi dari apa yang kita konsumsi, sehingga makanan yang kita konsumsi nutrisinya tidak dapat diedarkan ke tubuh kita. Apa sih itu penyebab dari cacingan? Nah, penyebab dari cacingan itu adalah yang pertama, kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi oleh telur cacing. Contohnya, di saat kamu atau Anda tidak menggunakan alas kaki pada saat bermain di tanah yang kotor. Hal itu dapat menjadi pemicu terjadinya cacingan. Contoh yang kedua, itu adalah mengonsumsi atau di mana mengonsumsi sayuran yang tidak dicuci bersih. Jadi penyebab yang kedua itu adalah mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, di mana contohnya makan makanan yang mentah. Yang kedua, makan makanan yang kurang matang atau setengah matang. Dan yang ketiga itu adalah minum dengan kondisi air yang tercemar. Hal-hal tersebut juga menjadi pemicu terjadinya infeksi akan cacingan. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah di mana terjadinya kontak langsung dengan penderita cacingan yang sudah menderita cacingan. Seperti pada anak-anak itu bertukar mainan atau bertukar baju. Hal itu dapat memicu terjadinya penyebab cacing sehingga dapat menular. Selanjutnya adalah gejala. Nah, gejala-gejala apa sih yang timbul dari cacingan? Jadi yang pertama gejalanya adalah gangguan pencernaan. Nah, karena usus itu berada di sistem pencernaan dan juga cacing itu tepatnya berada di usus kita. Nah, terganggulah sistem pencernaan kita sehingga akan menyebabkan seperti terjadinya diare, sembelit, mual, bahkan muntah, dan masih banyak lagi hal-hal yang akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, malnutrisi. Malnutrisi ini ketika tubuh kita, berat badan kita tidak bertambah atau pertumbuhan kita itu terhambat, bahkan terjadinya anemia atau kurang darah. Yang ketiga itu adalah gatal-gatal pada bagian anus. Nah, hal ini disebabkan terutama pada malam hari, di mana cacing betina itu akan bermigrasi ke anus untuk bertelur. Hal itu yang menyebabkan anus kita atau anus penderita cacingan itu akan merasa gatal. Selanjutnya itu adalah lemah, letih, dan lesu. Hal ini disebabkan oleh di mana cacing akan mengambil nutrisi yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Sebabnya tubuh kita tidak memiliki tenaga. Akibatnya kita terjadilah lemah, letih, lesu karena kan cacing itu mengambil nutrisi yang seharusnya itu untuk tubuh kita yang menjadi kekuatan bagi kita. Selanjutnya adalah pencegahan cacingan dengan kita melakukan yang pertama, cuci tangan. Simpel sekali yaitu cuci tangan. Cuci tangan itu dianjurkan di saat kamu atau Anda sebelum makan. Selanjutnya adalah sesudah bermain atau memegang benda yang kotor dan sesudah buang air besar. Itu diharapkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya yang kedua adalah jaga kebersihan makanan dan minuman. Yang pertama contohnya itu seperti memasak makanan dengan matang atau dengan mencuci sayuran atau buah-buahan secara bersih dan juga mengonsumsi air yang tidak tercemar dan bersih. Selanjutnya yang ketiga itu adalah jaga lingkungan agar tetap bersih. Yang pertama contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu dengan jangan buang air besar sembarangan.
Dan selanjutnya adalah jika memiliki hewan peliharaan, maka bersihkanlah kandangnya secara teratur dan bersih. Selanjutnya adalah potong kuku. Potong kuku yang teratur. Nah, karena kuku ini jika panjang akan menjadi tempat bersarangnya telur-telur cacing. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk memotong kuku kita. Komplikasi cacingan. Nah, jika tidak segera ditangani, maka akan terjadinya komplikasi yang sangat fatal. Seperti contohnya, yaitu yang pertama, di mana terjadi obstruksi, itu di mana cacing akan menyumbat usus kita. Sangat menyeramkan sekali. Jadi yang kedua itu adalah anemia. Anemia itu di mana kondisi cacing itu akan mengisap darah pada tubuh kita sehingga menyebabkan kita akan kekurangan darah. Dan ketiga itu adalah malnutrisi, yaitu gagal tumbuh atau gagal kembang seperti berat badan kita tidak naik, pertumbuhan kita tidak berjalan seperti biasanya, atau pertumbuhan kita itu terhambat oleh karena adanya cacingan. Pengobatan cacingan. Jadi pengobatannya itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat cacingan atau bisa langsung konsultasi dengan dokter. Dan dokter akan memberikan obat yang tepat dalam menangani kasus cacingan. Selanjutnya, mengapa sih pencegahan cacingan itu penting? Nah, pencegahan cacingan itu penting karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan hidup yang bersih dan sehat, kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita dari infeksi cacing. Baik, sekian informasi yang saya bisa sampaikan kepada kalian mengenai cacingan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.